Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Auretari Ayu dari program studi manajemen kelas B2 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara. Kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Risiko Perbankan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu risiko perbankan, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu nih kepada teman-temanku sekalian bahwa penulisan kata risiko yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah risiko. Jadi, jika di antara kita masih ada yang menggunakan kata risiko dalam tulisan akademis, itu kurang tepat ya. Lalu, apa itu risiko? Saya yakin teman-teman sekalian sudah tidak asing mendengar kata tersebut. Menurut KBBI sendiri, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Adapun pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lantas, apa itu risiko perbankan? Risiko perbankan adalah risiko yang dihadapi oleh sektor bisnis perbankan sebagai akibat dari keputusan keuangan yang berpotensi menimbulkan kerugian seperti penyaluran kredit, valuta asing, dan keputusan finansial lainnya. Ada 8 jenis risiko perbankan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK Nomor 3/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum pada pasal yang pertama ayat keempat. Di antaranya yaitu 1. Risiko kredit, 2. Risiko pasar, 3. Risiko likuiditas, 4. Risiko operasional, 5. Risiko kepatuhan, 6. Risiko hukum, 7. Risiko reputasi, 8. Risiko strategis. Selanjutnya, risiko perbankan yang akan saya bahas adalah risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko perbankan yang melibatkan kegagalan pihak lain dalam membayar utang kepada bank dan mencakup risiko kredit debitur, konsentrasi kredit, risiko kredit counterparty, dan risiko penyelesaian. Dengan kata lain, risiko kredit merupakan suatu ketidakmampuan peminjam atau debitur untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Lantas, apa yang menjadi penyebab risiko tersebut? Yang pertama, tentu saja risiko kredit muncul ketika bank memberikan kredit kepada nasabah yang kemudian nasabah tersebut tidak mampu atau tidak mau membayar kembali pinjaman tersebut, mengakibatkan kerugian finansial bagi bank. Yang kedua, risiko kredit juga timbul saat bank menempatkan dana pada bank lain sebagai penempatan antar bank. Penempatan antar bank itu apa? Penempatan antar bank adalah praktik di mana suatu bank menempatkan sebagian dari dana yang dimilikinya pada bank lain sebagai bentuk investasi sementara atau untuk mendapatkan penghasilan dari bunga. Jika bank penerima tidak mampu membayar kembali bank yang menempatkan dana, akan mengalami kerugian. Selanjutnya, ketika bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak berjangka forward atau swap dengan nasabah atau bank lain, risiko kredit muncul karena kemungkinan pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Transaksi derivatif melibatkan kontrak keuangan yang nilainya tergantung kepada nilai aset yang mendasarinya. Aset mendasar ini bisa berupa saham, obligasi, komoditas, mata uang, suku bunga, atau indeks pasar. Contoh transaksi derivatif termasuk kontrak berjangka panjang atau swap. Penyebab risiko kredit yang selanjutnya adalah ketika bank yang membeli surat berharga korporasi juga menghadapi risiko kredit, terutama jika perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut mengalami kesulitan keuangan dan gagal membayar bunga atau pokok pinjaman. Selanjutnya, risiko perbankan yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial akibat fluktuasi nilai pasar dari aset atau instrumen keuangan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau individu. Penyebab risiko pasar yang pertama adalah ketika bank membeli obligasi negara dengan bunga tetap. Yang kedua, ketika bank membeli
Dolar Amerika USD ketika nilai tukar USD melemah terhadap rupiah. Yang ketiga, bank melakukan transaksi derivatif yang disebut interest rate swap. Yang keempat, bank melakukan aktivitas jual beli surat berharga. Yang ketiga, ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jatuh tempo tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Contoh risiko likuiditas dalam aktivitas perbankan adalah yang pertama, bank tidak dapat memenuhi kredit nasabah karena dana terbatas. Yang kedua, bank mengalami kesulitan dalam clearing dan dana di Bank Indonesia. Yang ketiga, bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana secara tiba-tiba dari masyarakat. Yang keempat, bank tidak mendapat pinjaman saat butuh likuiditas tambahan. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko operasional merujuk pada potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau faktor eksternal yang dapat berdampak pada operasional sebuah bank. Contoh risiko operasional dalam aktivitas perbankan adalah yang pertama, pemalsuan biljet deposito oleh karyawan bank. Yang kedua, kesalahan pencatatan uang masuk karena kurang pengalaman pegawai. Yang ketiga, banjir besar mengganggu operasional bank. Yang keempat, kejahatan keuangan, penipuan melibatkan kerjasama pihak luar dengan pegawai bank. Selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah kegagalan memenuhi regulasi perundangan perusahaan mencakup aspek hukum dalam operasi seperti desain produk, produksi, rekrutmen, marketing, keuangan, dan akuntansi. Yang selanjutnya ada risiko hukum. Risiko hukum muncul akibat ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola masalah hukum berpotensi merugikan perusahaan. Risiko tersebut terkait dengan kegagalan kepatuhan pada perjanjian yang dapat menyebabkan litigasi. Bagian hukum bertanggung jawab dalam menangani masalah hukum dan membuat dokumen hukum seperti kontrak dan legal opinion. Penyebab dan contoh risiko hukum dalam perbankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksetiaan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kelalaian dalam proses pengikatan agunan. Yang ketiga, pengikatan agunan yang tidak sempurna. Contoh risiko hukum dalam perbankan yang pertama adalah ketika kesulitan mengeksekusi agunan kredit macet. Yang kedua, kesulitan menagih kewajiban kredit nasabah. Yang ketiga, potensi tuntutan nasabah terkait transparansi produk. Selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah penurunan kepercayaan stakeholder terhadap bank karena persepsi negatif. Risiko reputasi meliputi 1. Penagihan kartu kredit yang tidak etis oleh pihak ketiga. Yang kedua, kerugian akibat fraud oleh pegawai bank. Yang ketiga, penyalahgunaan produk kartu kredit yang dapat merugikan reputasi bank. Risiko strategi. Risiko strategi timbul dari kelalaian dalam pengambilan keputusan dan kurangnya proaktif dalam mengantisipasi perubahan bisnis. Risiko strategi meliputi yang pertama, keputusan jangka panjang. Yang kedua, strategi di lembaga keuangan. Yang ketiga, kebijakan investasi. Yang keempat, jenis bisnis yang diperoleh. Yang kelima, seleksi bisnis yang akan dijual. Adapun manajemen risiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memahami sasaran dan konteks risiko. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah memahami tujuan organisasi dalam konteks di mana risiko muncul. Ini termasuk memahami visi, misi, nilai-nilai, serta lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang kedua, identifikasi risiko. Setelah memahami konteksnya, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Ini melibatkan pengidentifikasian berbagai kemungkinan kejadian atau situasi yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis risiko untuk memahami dampaknya terhadap organisasi. Ini mencakup
penilaian terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya jika terjadi. Yang keempat, evaluasi risiko. Setelah analisis risiko, perlu dievaluasi untuk menentukan tingkat kritisnya. Evaluasi risiko membantu organisasi untuk memprioritaskan risiko-risiko yang perlu ditangani lebih lanjut. Pelakuan risiko adalah langkah selanjutnya setelah risiko dievaluasi. Organisasi perlu memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap risiko tersebut. Perlakuan risiko dapat berupa pengendalian, transfer risiko, penerimaan risiko, atau menghindari risiko sepenuhnya. Yang keenam, pelaporan risiko. Langkah terakhir adalah melaporkan risiko kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan risiko memungkinkan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami risiko yang dihadapi organisasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengolahnya. Pihak-pihak berkepentingan yang penting itu dilaporkan ketika tentang risiko perbankan termasuk pemegang saham, nasabah, regulator, karyawan, dan masyarakat umum. Selanjutnya, apa saja fungsi manajemen risiko? Yang pertama adalah menemukan kerugian potensial. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial. Yang ketiga, strategi risiko dan kontrol secara komprehensif. Yang keempat, disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi. Nah, sekarang dari apa yang kita telah pelajari, maka dapat disimpulkan bahwa industri perbankan menghadapi beragam risiko seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan strategis. Manajemen risiko penting untuk menjaga efisiensi, menghindari kerugian, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan identifikasi dan pengelolaan risiko yang baik. Bank dapat mengurangi kerugian dan memastikan kelangsungan operasional serta kepercayaan nasabah. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.